Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini kita ingin menyampaikan pesan masih berhubungan dari Eyang Sabdo Palon. Ini cukup banyak. Untuk pesan yang pertama, ini pakai bahasa Jawa. Dununge nur, dununge akal, dununge roh, dununge nyawa, dununge kalbun, dununge dat, dununge gesang. Yang dimaksud Eyang Sabdo Palon di dalam bentuk pesan ini, sebenarnya ini adalah rangkaian kijab pada roh dan jiwa kita masing-masing. Semua orang pasti mempunyai rangkaian dalam bentuk ini. Tidak ada yang terkecuali, cuma ada yang tahu dengan ada yang tidak. Yang dimaksud nur itu adalah cahaya dari nur Allah. Jadi setiap kehidupan manusia, biarpun bentuknya kayak apa, pasti mempunyai cahaya dari nur Allah. Sebab kalau tidak mempunyai cahaya dari nur Allah, orang itu tidak akan bisa aktivitas dalam bentuk apapun, tidak bisa ada bentuk-bentuk yang lain. Sebab tidak ada cahaya dari nur Allah, juga tidak akan mendapat petunjuk dari Allah. Intinya di situ. Mustahil dia akan menjadi orang-orang yang tertuntun. Yang kedua, dunungeng akal. Supaya kehidupan kita bisa sempurna itu karena diberi akal. Akal itu fungsinya untuk istilahnya menganalisa dalam bentuk segi apapun, untuk memperhitungkan di dalam perjalanan segi bentuk apapun, semuanya itu menggunakan akal. Kadang-kadang emang makhluk seluruh alam semesta itu yang diberi akal itu hanya manusia. Jadi manusia dikatakan sangat sempurna itu karena diberi akal. Nah, makhluk selain manusia itu tidak ada yang diberi akal. Maka makhluk yang paling sempurna itu adalah manusia, sebab diberi lengkap, yaitu akal. Dununging rohmu. Roh itu semua makhluk, semuanya pasti mempunyai roh. Semua yang ada di muka bumi semuanya mempunyai roh, cuma berbeda-beda. Roh itu ada yang bentuk kehidupan, ada roh yang hanya bentuk wujud. Seperti bebatuan itu punya roh, kehidupan punya roh, tapi rohnya itu hanya berhubungan dengan Allah. Sebab makhluk itu kalau tidak ada rohnya kan dia tidak bertasbih. Untuk bukti bahwa makhluk itu bertasbih, makhluk seluruh alam itu bertasbih karena dia mempunyai roh. Adanya roh di dalam segala makhluk itu bukti dari tasbih. Intinya di situ. Selanjutnya nomor 4 itu nyawa. Nyawa itu kalau untuk manusia itu yang menggerakkan segala bentuk segi apapun itu adalah nyawa. Batu tadi juga hidup, tapi gak duwe nyawa, yang dimaksud seperti itu. Benda-benda mati itu semuanya hidup, punya roh, bisa tasbih, tapi dia tidak punya nyawa, maka dia tidak bisa bergerak. Jadi segala sesuatu yang bergerak itu karena punya nyawa.
Intinya di situ. Berarti nyawa itu fungsinya adalah penggerak. Setelah dari ada kesempurnaan, nah, nyawa itulah yang menjadi penggerak yang menghidupkan. Kalau hidupnya mesin, beda lagi. Itu tidak pakai nyawa, tapi pakai gerakan. Intinya di situ. Ada perbedaan nanti di bawah. Dununging kolbun. Kolbun itu adalah penyimpanan. Ibarat HP itu adalah memori, itu kolbun. Jadi penyimpanan segala bentuk apapun itu semuanya direkam di dalam memori kolbun. Yang keenam itu dunungi dat. Dat itu adalah jiwa raga yang kita bawa setiap hari untuk aktivitas, untuk mensyariati dalam segi bentuk apapun, itu namanya dat. Intine rogo sing digawa-gawa bendina dienggo nyambut gawe untuk usaha segala macam, itu disebut dat. Maka ada rangkaian luar dan ada rangkaian dalam. Ini yang kita katakan adalah rangkaian dalam. Nanti ada rangkaian yang lebih dalam lagi. Terus yang ketujuh itu gesang. Gesang itu hanya yang dimiliki manusia. Sebab gesang yang dibawa oleh manusia itu adalah kesempurnaan dari kijab. Kesempurnaan dari kijab indera dalam maupun indera luar. Ada juga indera yang paling dalam lagi ada. Sebab kita hidup itu berlapis-lapis, intinya di situ. Jadi yang bisa dikatakan gesang itu hanya kehidupan manusia. Selain manusia bukan gesang tapi hidup. Seperti mesin itu hidup. Seperti yang lain itu hidup. Jadi kata gesang itu hanya berfungsi bagi rangkaian kijab manusia. Intinya di situ. Terus ini rangkaian-rangkaian yang dalam lagi. Kan ada indera luar jumlahnya 7, indera dalam jumlahnya 7, indera yang paling dalam pun jumlahnya 7, sama juga. Ini untuk rangkaian kelanjutannya. Yang pertama adalah nur. Sama, bentuknya masih bentuk nur. Nur itu cahaya, dalam bentuk apapun masih sama. Dununge sukma, dununging nyawa, dununging roh, dununging kolbun, dununging ati, dununging rogo. Jadi manusia itu bisa sempurna seperti ini karena dia itu punya rangkaian yang banyak. Tapi jarang sekali yang mempelajari rangkaian-rangkaian di dalam tubuh kita itu secara real. Padahal diri kita itu sebenarnya itu ada 49 lapisan dari luar sampai dalam. Mempunyai rangkaian yang sangat banyak. Nanti akan dijabarkan yang namanya mikro cahaya yang ada pada tubuh kita. Itu jumlahnya ada 49 mikro cahaya. Kita bisa hidup sempurna itu dari unsur beberapa cahaya aslinya. Tapi kadang-kadang kita hanya sebatas membaca dan menulis, padahal itu adalah semuanya bersumber dari Al-Quran. Yang rangkaian pertama kita bahas, nur itu sama dengan nur yang di atas itu sama. Nur itu cahaya. Cahaya dari nur Allah yang ada pada diri kita itu punya tempat atau punya wadah, namanya sukmo. Nah ini sudah rangkaian dalam ini. Di dalamnya lagi ya mungkin masih ada tapi petunjuknya sebatas ini. Nur itu punya wadah, punya tempat, punya rumah, namanya sukmo. Terus sukmo itu punya rumah, namanya nyawa. Nyawa punya tempat, punya rumah, namanya roh.
Di dalam rangkaian beberapa tadi itu punya rumah namanya qalbun. Qalbun itu punya rumah, punya wadah namanya hati. Hati punya rumah, punya wadah namanya rogo. Yang seperti kita lihat sehari-hari yang ada ini, kita rawat sehari-hari itu rogo. Nah, rangkaian dari rogo itu dalam banyak sekali. Punya anggota indera luar 7, termasuk ada mata, telinga dan seterusnya, itu jumlahnya 7. Terus punya kijab namanya 7, kijab akal, roh, nur akal, roh nyawa, qalbun dan kisah itu 7. Terus punya penggerak yang paling dalam, jumlahnya juga 7. Nur, sukma, nyawa, roh, qalbun, ati, rogo. Yang atas tadi nur, akal, roh, nyawa, qalbun, dan gisang. Sebab ini urusannya di muka bumi, jadi beda-beda. Ini beda arah, beda rangkaian, intinya di situ. Maka kita harus hati-hati. Apa sebenarnya? Kita harus paham. Jadi intinya kita hidup itu harus bisa merawat dari beberapa unsur roh dan jiwa kita. Kadang-kadang kita ingin jadi orang pinter, tahu dalam segala bentuk. Wong rangkaiane badan sendiri saja tidak mau tahu, tidak tahu dan tidak mau belajar. Terus dia ingin pinter, bisa berhubungan antar roh ada di muka bumi dan roh yang ada di alam akhirat. Wong dia rangkaiannya saja tidak tahu, perjalanannya tidak tahu, rumusnya tidak tahu. Dia yang tahu hanya sebatas ucapan mustahil, itu yang dimengerti dia. Rata-rata seperti itu. Sebenarnya hidup itu dari beberapa rangkaian, dari beberapa unsur cahaya. Semuanya bentuknya adalah cahaya. Jadi kita hidup seperti ini bisa berjalan, bisa ngomong, itu terdiri dari 49 rangkaian unsur mikro cahaya. Semuanya itu berdasarkan Al-Quran. Nanti di belakang akan kita bahas tentang cahaya-cahaya mikro dari ayat-ayat Al-Quran. Saya kira penjabaran tentang pembahasan lapisan roh dan jiwa kita bentuknya seperti itu. Ini hanya sebatas pengalaman sekilas, sebab ini kalau dipelajari sangat jauh, harus memerlukan tulisan-tulisan dan contoh yang real, sulit dipahami. Ini sebenarnya yang mengajarkan juga dari Eyang Sabdo Palon dengan Eyang Sesiti Jenar. Eyang Sesiti Jenar pun dulu juga sudah belajar dalam bentuk roh. Sebab kehidupan Eyang Sesiti Jenar dengan Eyang Sabdo Palon itu sangat jauh. Dia berguru bentuknya sudah menjadi roh, bukan berguru dengan bentuk dat, enggak. Dia berguru dengan Eyang Sabdo Palon itu bentuknya sudah roh. Seperti kita belajar dari Eyang Wali-Wali Luwah seperti ini bentuknya roh. Juga tidak tahu kehidupannya bagaimana, aku tidak kenal. Dia juga nggak kenal masa dulu. Sekarang kenal, itu adalah hubungan roh. Jadi intinya orang itu bisa hubungan dengan zat, sesama zat, bisa berhubungan secara roh. Nah, orang-orang yang hidupnya sudah tertuntun itu jiwanya bisa berhubungan, rohnya juga bisa berhubungan, intinya di situ. Tapi mencapai tingkatan itu juga sulit, rumit. Sebab kita harus belajar yang sangat jauh, rangkaiannya saja sebanyak itu. Harus mempelajari dari 49 mikro cahaya yang ada pada diri kita dan 49 mikro cahaya yang ada pada roh yang lain. Itu semuanya harus dipelajari, unsurnya apa, rumusnya apa, kalau ingin mencapai tingkatan tersebut. Kalau hanya ingin mencapai tingkatan tersebut ya mustahil adanya. Sebab apa? Sesuatu itu harus dipelajari sesuai dengan keahliannya. Ingin ahli mesin ya harus belajar mesin.
kita ingin belajar hubungan antara roh satu dengan roh yang lain, ya harus belajar di dalamnya, seperti itu intinya. Kalau tidak ada ahlinya, tidak ada pahamnya, ya sulit. Kita bisa tahu, bisa paham karena kita mempelajari ilmu yang ada di dalamnya. Intinya di situ. Kalau kita tidak mempelajari ilmu di dalamnya, seperti yang kita sampaikan tadi, yaitu mustahil namanya. Kita harus bisa mempelajari lebih real, lebih detail kalau ingin bisa berhubungan antara roh orang hidup maupun orang mati. Sebab roh orang hidup dengan orang yang mati tidak ada bedanya. Yang beda itu ada zatnya, tapi rohnya tidak ada perbedaan. Sampai alam ke alam itu tidak ada perbedaan. Itu namanya roh. Lah, padahal besok yang mendapat tanggung jawab di alam akhirat itu adalah roh, bukan zat. Saya kira penyampaian kita malam ini cukup sekian. Semoga menjadi tambahan bekal, ada manfaatnya bagi ilmu-ilmu kita yang ada. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.